Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi Gunung Kidul, kita kembali dalam podcast Bisaroh, Bimbingan dan Sapa Rohani Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul. Bersama saya Andi Eko Prasetyo. Kali ini kita akan berdiskusi tentang Gunung Kidul Kota Wakaf. Telah hadir bersama kita penyelenggara zakat dan wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul, Ibu Hajah Sri Sugianti SH MHum. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mas Andi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Tetap semangat berpuasa ya? Insya Allah. Ya, semoga lancar sampai akhir. Amin. Amin. Ini materi kita sangat menarik. Gunung Kidul Kota Wakaf. Bisa dijelaskan lebih lanjut Ibu? Baik. Gunung Kidul Kota Wakaf itu ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam pada tanggal 16 Juli 2024 pada waktu itu dengan estimasi bahwa penetapan Gunung Kidul Kota Wakaf itu berdasarkan surat keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 766 tentang penetapan lokasi Kota Wakaf. Adapun Kota Wakaf ini dicanangkan dari Dirjen Bimas Islam untuk menguatkan pelayanan wakaf yang ada di Indonesia ini, Mas Andi. Oke. Kemudian program-program apa saja yang sudah dilakukan dalam mendukung Gunung Kidul Kota Wakaf ini? Baik. Ada beberapa program Kota Wakaf Gunung Kidul. Yang pertama itu sosialisasi Gunung Kidul Kota Wakaf yang bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah pengumpul wakaf uang. Kemudian yang kedua itu gerakan wakaf uang yang dikuatkan dengan surat edaran Bupati nomor 20 tahun 2024. Adapun gerakan wakaf uang itu Bupati memerintahkan kepada semua pihak untuk ikut berperan serta dalam membayar wakaf uang, karena wakaf uang ini tidak perlu kaya, Mas Andi. Jadi bisa dimulai dari Rp1 sampai tak terhingga jumlahnya. Kemudian yang ketiga itu ada pelatihan pengelolaan wakaf produktif. Dalam hal ini wakaf produktif ini disebut dengan program inkubasi wakaf produktif. Kementerian Agama Pusat memberikan bantuan untuk pengelolaan tanah wakaf pada 2 titik di Nadir PCNU dan Nadir PDM. Adapun untuk yang ke Nadir PCNU itu berupa ruko yang sekarang digunakan untuk toko kelontong. Kemudian yang untuk PDM itu berupa usaha yang menyediakan snack-snack ataupun cateringmu. Kemudian yang keempat itu ada pelatihan Nadir yang kemarin itu bekerja sama dengan UIN Sunan Kalijogo yang disponsori oleh Kemenak Pusat. Kemudian selanjutnya itu ada sertifikasi tanah wakaf kerjasama dengan BPN Kabupaten Gunung Kidul yang menetapkan ataupun mengeluarkan 189 sertifikat wakaf selama tahun 2024. Kemudian ada sertifikasi Nadir. Sertifikasi Nadir dalam ini harus sesuai dengan SKKNI, yaitu Surat Kerja Kompetensi Nasional Indonesia, yang ada 10 Nadir yang sudah bersertifikasi. Selain sertifikasi Nadir, kemudian ada pemanfaatan tanah wakaf secara produktif. Yang di depan kantor kita ini PLHUT ada tanah wakaf dari PCNU yang di atasnya itu nanti akan diberdayakan dengan ditanami melon premium, yang itu nanti hasil dari penanaman melon premium itu akan digunakan untuk kemaslahatan umat. Kemudian yang terakhir itu ada pengamanan aset tanah wakaf dengan papanisasi. Mungkin seperti itu Mas Andi. Baik. Dari yang dijabarkan tadi ada yang menarik. Bupati sudah mengeluarkan edaran terkait wakaf uang. Iya, betul. Nah, kemudian bagaimana teknisnya masyarakat yang ingin berwakaf uang ini? Oke. Dalam surat edaran Bupati itu dimuat bahwa
apabila masyarakat Gunung Kidul yang sudah terbuka hatinya untuk melakukan berperan serta dalam wakaf uang itu bisa melalui nadir dari masing-masing. Itu sudah disebutkan nadir wakaf uang harus bekerja sama dulu dengan lembaga keuangan syariah pengelola wakaf uang, penerima wakaf uang. Nah, dalam hal ini ada 6 nadir, Mas, yaitu dari BSI Maslahah itu bekerja sama dengan LKSPWU BSI Gunung Kidul. Kemudian Yayasan Hasanah Jariyah nadirnya bekerja sama dengan BPRS MAM, dan Lembaga Amil Zakat atau Lazisnu dalam hal ini nadir, dan Lazismu nadir juga. Kalau Lazisnu bekerja sama dengan BPRS MAM, kalau Lazismu bekerja sama dengan BPD Syariah. Kemudian juga ada BMT dalam hal ini BMT Dana Insani dan BMT Mubarok serta BMT Umat itu bekerja sama dengan BPRS MAM. Oleh karena itu nanti apabila para pembayar wakaf uang masyarakat Gunung Kidul yang ingin berperan serta dalam gerakan wakaf uang ini bisa langsung datang ke LKSPWU untuk membayar wakaf uang di rekening nadir. Seperti itu, Nci. Baik. Kemudian nanti wakaf uang ini akan ditujukan atau dipergunakan untuk bagaimana, Ibu? Yang manfaatnya juga. Baik. Untuk aturan dari wakaf uang ini sebenarnya harus buat program dulu, baru mengumpulkan wakaf uang. Dalam hal ini nadir BSI Maslahat itu yang akan kick off besok bulan Ramadan ini, tanggalnya belum tentu karena menunggu Bupati ini membuat program pengentasan stunting. Dalam hal ini BSI Maslahah bekerja sama dengan nadir Lazisnu dan Lazismu. Adapun untuk Yayasan Hasanah Jariyah nadirnya itu membuat satu program. Yang pertama itu penambahan modal UMKM dalam hal ini untuk pengembangan usaha. Kemudian yang kedua pembebasan UMKM yang terjerat rentenir. Ini juga kerjasama dengan UMKM yang ada di Gunung Kidul. Jadi ada 2 pengentasan dari rentenir dan penambahan modal. Itu, Mas Andi. Baik, ini yang menarik. Kemudian adakah yang sudah berjalan? Karena kemarin saya melihat sepertinya ada semacam kornet ya. Nah, itu bagaimana? Bisa dijelaskan, Ibu? Baik. Untuk kornet yang berkaitan dengan daging kurban, besok hari kurban tahun 2025 itu memang ada satu program yang kita kerjasamakan dengan salah satu LKSPWU yang ada di Gunung Kidul, namanya Gunung Kidul Peduli. Di dalam Gunung Kidul Peduli ini kita mengangkat pengentasan stunting. Caranya dengan bekerja sama dengan nadir BSI Maslahah, Lazisnu dan Lazismu bergerak bersama untuk pengalengan daging kurban yang ada di masjid-masjid. Kemudian kita kalengkan sebanyak 2.500 kaleng. Dari 2.500 kaleng itu dihitung untuk pengalengan biaya per kaleng itu 10.000. Jadi ada 25 juta. Oleh karena itu besok pas kick off itu inginnya itu pengumpulan dana sebesar 25 juta dalam rangka untuk pengalengan daging kurban di tahun 2025. Tetapi Mbak Sandi sebelumnya juga di tahun 2024 kita sudah melaksanakan program itu secara sederhana kerjasama dengan Kapanewon Wonosari, titiknya di Desa Piaman dan Desa Kepek. Itu sudah mengentaskan baduta yang berumur 10 tahun yang berumur 5 tahun sebanyak 10 anak. Di Piaman 10 anak, kemudian di Kepek juga 10 anak. Dan besok hari Jumat ini mau kita evaluasi. Hasilnya dari 10 anak itu yang sudah tidak menderita stunting itu berapa? Kalau sudah tidak menderita berarti selesai ya. Tapi kalau masih menderita berarti kita harus evaluasi. Ini di mana salahnya kok belum bisa selesai. Seperti itu, Mas. Baik, terima kasih Ibu. Sebelum kita akhiri, adakah yang ajakan Ibu kepada masyarakat atau sahabat religi Gunung Kidul terkait wakaf ini? Ya, terima kasih Mas Andi.
Untuk seluruh masyarakat Gunung Kidul khususnya kami memohon kerjasamanya untuk bisa berperan serta dalam gerakan wakaf uang ini, karena wakaf dalam hal ini khususnya untuk mendukung kota wakaf ini ada beberapa tujuan. Yang pertama itu untuk mempercepat produksi potensi ekonomi UMKM, dalam hal ini untuk menciptakan lapangan pekerjaan, untuk meningkatkan pendapatan, dan untuk pengentasan kemiskinan. Mungkin itu Mas Andi yang bisa kita sampaikan. Jadi kita tunggu peran sertanya masyarakat Gunung Kidul untuk berperan serta mensukseskan kota wakaf ini. Baik, terima kasih Ibu. Sahabat Religi Gunung Kidul, demikian diskusi kita bersama Ibu Hajah Sri Sugianti. Semoga bermanfaat. Saya Andiko Prasetyo undur diri. Sampai berjumpa di podcast Bisaro selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.